Pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy atau terapi perilaku emotif rasional adalah pendekatan dalam konseling yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Pendekatan ini menekankan bahwa emosi negatif tidak semata-mata disebabkan oleh peristiwa, tetapi oleh keyakinan atau cara berpikir seseorang terhadap peristiwa tersebut. Salah satu teknik utama dalam REBT adalah teknik ABCDE yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengubah pikiran irasional menjadi lebih rasional. Berikut penjelasan masing-masing komponennya. Yang pertama itu A atau Activating Event, peristiwa pemicu. Ini adalah peristiwa nyata atau situasi tertentu yang memicu reaksi emosional. Peristiwa bisa netral, tetapi cara seseorang menafsirkannya dapat membuatnya menjadi stres. Contohnya yaitu saya gagal dalam wawancara kerja. Yang kedua yaitu B atau Belief, keyakinan. Ini adalah keyakinan atau pikiran yang muncul setelah peristiwa terjadi. Keyakinan ini bisa rasional atau mendukung, ataupun irasional atau merugikan diri sendiri. Contohnya pikiran irasional yaitu saya gagal, berarti saya tidak berguna dan tidak akan pernah berhasil. Dan yang pikiran rasional yaitu saya gagal kali ini, tapi saya masih bisa belajar dan mencoba lagi. Yang ketiga yaitu C, consequence atau konsekuensi. Ini adalah akibat emosional atau perilaku dari keyakinan tersebut. Keyakinan irasional sering menghasilkan kecemasan, rasa bersalah, atau keputusasaan. Contohnya yaitu saya merasa sangat sedih, malu, dan tidak ingin mencoba lagi. Yang keempat yaitu D, disputing atau membantah. Ini adalah proses membantah atau menantang keyakinan irasional. Tujuannya yaitu untuk menguji apakah keyakinan tersebut benar, logis, dan bermanfaat. Contohnya yaitu apakah benar saya tidak berguna hanya karena satu kali gagal, apakah orang sukses tidak pernah gagal. Yang terakhir yaitu E atau efek baru. Ini adalah hasil dari keyakinan baru yang lebih irasional yang menggantikan keyakinan lama. Efek ini akan mengarahkan pada perasaan yang lebih sehat dan perilaku yang lebih adaptif. Contohnya yaitu, saya memang gagal, tapi itu bukan akhir segalanya. Saya bisa belajar dan menjadi lebih siap untuk kesempatan berikutnya. Permisi. Mbak Dunia. Iya, Ibu. Silakan masuk. Baik, Ibu. Mbak Dini, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi jujur aja aku agak cemas, Bu, karena minggu depan itu aku harus presentasi di depan kelas. Dan aku takut banget, Bu, presentasi di depan kelas itu. Oh gitu, itu yang Mbak Dini rasain yang mau Mbak Dini konseling ya hari ini. Iya, Malah kan Mbak Dini udah ngajak ibu kali ini. Jadi kesini naik apa? naik ojek, Bu. Oh naik ojek, oke. Lancar jalannya. Alhamdulillah lancar sih, Bu, nggak ada macet-macet karena kan ojek motor. Oh oke, iya. Jadi Mbak Dini kan kesini mau konseling. Ya, Jadi di sini nanti kita konseling selama kurang lebih 22 menit. Nah, sebelumnya di sini saya sebagai konselor dan Mbak Dini sebagai kliennya atau konselingnya gitu. Nah, terus sebelumnya Ibu mau kasih ini surat pernyataan. Mbak Dini bisa dibaca dulu, nanti kalau misalnya ada apa-apa surat pernyataan ini bisa digunakan gitu. ini aku harus tanda tangan atau gimana, Bu? Iya boleh tanda tangan, bisa ditandatangan di sini ya. Baik, Ibu. Oke, kasih Mbak Dini. Sama. Jadi di sini saya sebagai konselor ingin menjelaskan ya Mbak Dini sebelumnya, sebelum kita mulai,
asas kerahasiaan. Jadi dalam asas kerahasiaan ini saya sebagai konselor itu bisa menjaga rahasia Mbak Dini. Apa yang Mbak Dini ceritain nggak bakal disebarin kemana-mana. Tapi kalau misalnya masalahnya Mbak Dini udah menyangkut pihak-pihak yang terkait kayak misalnya pihak yang berwajib atau yang harus ada pihak yang terkait lainnya, ibu bakal ngomongnya sama yang berkenan, sama yang pihak terkait tersebut. Terus yang kedua tuh ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Dini di sini bisa cerita sepuasnya Mbak Dini, seleganya Mbak Dini gimana. Mbak Dini sukarela nggak cerita apapun yang Mbak Dini rasain gitu. Nah, yang terakhir ini ada asas keterbukaan. Nah, di dalam asas keterbukaan ini Mbak Dini bisa cerita apa aja yang Mbak Dini rasain. Di sini saya sebagai konselor terbuka buat Mbak Dini mau cerita apa aja. Saya bisa mau dengerin Mbak Dini cerita gitu. Dengan Mbak Dini ceritanya harus yang terbuka gitu. Jadi kalau Mbak Dini berkenan, Mbak Dini bisa cerita seluas-luasnya Mbak Dini gimana. Berarti Mbak Dini ini punya masalah dalam kecemasan gitu ya Mbak ya? Iya Ibu. Boleh diceritain lebih lanjut ya gimana perasaannya saat ini? Jadi gini Bu, kan minggu depan aku tuh harus presentasi tugas akhir di sekolah. Nah biasanya kalau presentasi itu aku tuh selalu grogi. Nah grogi itu tuh yang nyebabin aku lupa materi kadangan Bu. Dan selain itu juga aku takut dilihat sama teman-teman, kayak malu gitu Bu. Oh gitu, berarti Mbak Dini ngerasain cemas kalau Mbak Dini itu lagi presentasi di depan banyak orang gitu ya? Iya Bu, kayak gitu. Oke. Yang Mbak Dini rasain ketika Mbak Dini pernah nggak sih presentasi sebelumnya terus ngerasain hal yang sama gitu? Ya pernah Bu. Nah kalau pas presentasi kayak gitu tuh aku tuh langsung mikir kayak gitu loh Bu, kayak aku pas presentasinya tuh harus sempurna. Terus kalau misalnya ada salah ngomong dikit aja pasti tuh semuanya tuh bakal mikir aku bodoh dan langsung ngeliatin aku atau ngetawain aku gitu Bu. Jadi pikiran Mbak tuh kayak saya tuh harus tampil sempurna gitu. Kalau enggak orang tuh bakal mikir saya tuh bodoh atau gimana gitu ya Mbak ya? Iya bener banget itu Bu. Jadi gimana sih Mbak saat pikiran Mbak tuh saat Mbak tuh percaya hal itu, gimana reaksi tubuh Mbak gitu? Kalau itu tuh aku jadi tegang banget gitu Bu. Terus dadaku tuh kayak berdebar deg-deg gitu, deg-deg gitulah. Terus malamnya sebelum presentasi tuh aku jadi susah tidur. Nah bahkan aku tuh kadang mikirnya tuh kayak aku izin aja sekolah, nggak usah masuk sekolah gitu. Dampaknya ini besar banget ya Mbak ya berarti. Iya Bu. Kayak mau kabur aja gitu Iya, ya. Oke. Sekarang kita pikirin bareng-bareng ya Mbak. Emang harus banget ya kalau tampil tuh kita harus yang paling sempurna gitu. Ya sebenarnya sih enggak juga ya Bu ya, cuman aku tuh takutnya kayak kelihatan bodoh aja gitu loh Bu di depan kelas. Oke. Tapi Mbak Dini pernah nggak sih lihat orang yang gagal saat presentasi kayak nggak bisa, susah ngomong, susah jawab juga pertanyaan dari audiensnya atau ya gugup lah, pernah nggak Mbak Dini lihat? Pernah sih Bu, tapi tetap sih kalau kayak gitu
kita tuh tetap ngedengerin, terus nggak ada yang ketawa juga sih kalau pas presentasi ada yang salah tuh. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan ya kalau misalnya kalau kita salah itu nggak mungkin semua orang tuh bakal ngejudge gitu, nggak mungkin orang bakal langsung kayak wah baginya nih presentasinya gugup, presentasinya kurang bagus, kurang lancar gitu. Nggak, berarti orang tuh mikir nggak mungkin langsung ngejudge gitu Mbak. Berarti bisa diambil kesimpulan ya Mbak, kalau misalnya dari presentasi mungkin ada salah sedikit saja, orang itu nggak bakalan langsung ngejudge kan. Ya juga sih Bu, mungkin aku juga yang terlalu kayak mikirin perkataan orang lain gitu. Betul ya Mbak ya, kadang tuh kita tuh terlalu keras sama diri sendiri sampai padahal tuh kesalahan itu tuh wajar kan, kita sebagai manusia melakukan kesalahan itu. Nah mungkin orang juga mikir kalau misalnya manusia itu ya wajar karena mereka sama-sama manusia, nggak mungkin langsung ngejudge gitu kan. Sekarang coba kita ubah pikiran kayak gini, saya tuh pengen tampil yang baik, yang lebih baik gitu, tapi saya tuh nggak harus sempurna. Kayak misalnya kalau saya salah, itu nggak bikin saya jadi gagal ataupun bodoh gitu. Mbak bisa nggak ngubah pikiran itu jadi hal yang positif? Bentar Bu. Kalimat itu tuh lebih jauh menenangkan sih buat aku Bu, tapi aku masih agak deg-degan, tapi ya udah nggak separah tadi pas baru datang itu. Oke, berarti Mbak punya niatan buat ngubah pikiran itu gitu ya Mbak ya. Iya. Bagus, berarti Mbak udah mulai bisa berpikir lebih realistis dan nggak terbebani sama pikiran yang terlalu keras gitu ya Mbak ya. Oke, jadi di sini kita buat latihan ya Mbak Dini. KPP kelihatan, nggak usah cek. Nah, sebagai latihan kita nanti bakal coba tulis kecemasan Mbak Dini dalam situasi yang lain gitu. Nah, di sini kita nanti memakai teknik ABCDE kayak yang dari awal tadi kita pakai. Jadi yang mana ABCDE itu, yang A itu activating event atau pemicu, terus yang B itu belief atau suatu kepercayaan atau keyakinan yang muncul, terus yang ketiga itu ada consequence atau dampak dari pikiran itu sendiri, terus yang keempat itu ada disputation atau membantah pikiran yang nggak masuk akal, terus yang terakhir itu ada effect itu pikiran baru atau perasaan yang udah berubah gitu. Jadi yang terakhir ini kayak Mbak tuh gimana perasaannya setelah melewati teknik-teknik yang awal tadi gitu. Jadi efeknya tuh apa yang muncul dari situasi Mbak tadi yang Mbak tulis tadi gitu. Seperti itu ya Bu, bisa sih Bu. Aku juga kayaknya ngerasa itu bakal ngebantu aku banget sih dalam melawan kecemasan ini. Ya, nanti kalau Mbak bersedia kita bakal coba, kita bakal lihat gimana kedepannya ya Mbak ya. Oke, saya senang dengarnya Mbak Dini
tujuan hari ini. Sampai ketemu di nanti kita buat jadwal ini konseling selanjutnya ya Mbak ya, buat kita lihat nanti ke depannya ada perubahan apa dari dirinya Mbak Dini gitu. Nah terus Mbak Dini hari ini udah hebat banget loh, bisa cerita apa yang dirasain sama Mbak Dini dari awal sampai akhir yang secara mendalam gitu ya Mbak ya. Saya di sini merasa terima kasih banget Mbak udah mau cerita. Gimana perasaannya Mbak setelah itu? Alhamdulillah senang, terus juga cemasnya kan lumayan berkurang, jadi semoga aja nanti pas presentasi minggu depan aku jadi nggak lulus lagi. Oke, berarti Mbak udah lega ya, udah lumayan lega. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Adel, berkat Ibu ini aku jadi lebih tenang sekarang. Oke, sama-sama Mbak Dini. Semoga Mbak Dini bisa lancar dalam presentasinya besok ya. Kita bakal adain jadwal lagi ya buat kedepannya gimana, buat lihat perubahannya ya. Ya baik Ibu. Oke. Yaudah kalau gitu Bu, saya pamit pulang dulu ya Bu ya. Terima kasih atas sesi konselingnya hari ini. Ya, hati-hati ya Mbak Dini. Iya, Bu.